Pekabaran kita pada hari Sabat ini berjudul Perspektif Manusia atau Firman Allah. Apa itu perspektif? Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah sudut pandang. Nah, kita akan pelajari dari firman Allah, apakah kita ikut sudut pandang manusia atau sudut pandang Alkitab atau firman Allah. Nah, isu akhir zaman adalah isu penyembahan. Itu sebabnya Allah memberikan pekabaran 3 malaikat untuk dikumandangkan kepada dunia. Mari kita baca dan bandingkan sudut pandang mana yang benar, apakah manusia atau firman Allah. Wahyu 14 ayat 6 dan 7 adalah pekabaran malaikat pertama. Kita baca. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini adalah pekabaran malaikat pertama. Kemudian kita baca malaikat kedua dalam Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memakbukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Kemudian kita baca Wahyu 14 ayat 9-11 yang berisi tentang pekabaran malaikat ketiga. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ini adalah pekabaran malaikat ketiga. Namun secara keseluruhan, pekabaran 3 malaikat sebenarnya termasuk ayat 12 dan 13. Kita baca Wahyu 14 ayat 12 dan 13 berbunyi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Inilah selengkapnya pekabaran 3 malaikat, ayat 6 sampai ayat 13. Kita kembali kepada pekabaran malaikat pertama dalam ayat 6 dan 7. Perhatikan dari 3 pekabaran malaikat yang sudah kita baca, hanya pekabaran malaikat pertama yang meminta kita melakukan sesuatu. Apa itu? Takutlah akan Allah, muliakanlah Allah, dan sembahlah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, sebab telah tiba saat penghakimannya. Sementara kalau saudara baca pekabaran malaikat kedua dan ketiga, hanya pengumuman, hanya informasi, yaitu Babel sudah rubuh, serta barang siapa yang sembah binatang dan patungnya, serta terima tanda pada dahi dan tangannya, akan minum anggur murka Allah. Nah, umumnya umat gereja Advent mengetahui ayat-ayat ini dengan baik. Karena ayat-ayat ini adalah inti dari pekabaran gereja Advent kepada dunia. Itu sebabnya logo gereja Advent yang sebelumnya apa? 3 malaikat terbang di atas bumi. Tapi sudah diganti, sayang sekali. Sebab memang kita sudah lihat, dari 3 pekabaran tersebut,
hanya pekabaran malaikat pertama yang meminta kepada kita untuk melakukan sesuatu. Karenanya kita harus mengerti siapa Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama. Sebab hanya itu yang meminta, takutlah, muliakanlah, dan sembahlah. Yang lainnya tidak ada menyatakan demikian. Oleh sebab itu penting sekali kita mengenal siapa Allah yang dimaksudkan dalam ayat 7 ini. Mari kita buka Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 12 berkata, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang bicara di sini? Setuju Yesus? Atau jangan-jangan orang lain? Ini surat kepada jemaat Philadelphia. Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus yang bicara kepada jemaat Philadelphia, berarti kepada semua jemaat siapa yang bicara? Yesus. Jangan diganti-ganti. Oh, Yesus hanya bicara kepada Philadelphia. Jemaat yang lain bukan Yesus. Tidak bisa begitu kita. Ini Alkitab yang bicara, bukan persepsi atau perspektif manusia. Jadi kalau kita percaya Yesus yang bicara dalam ayat ini, yang mana adalah surat kepada jemaat Philadelphia, kita harus percaya juga Yesus yang sama yang bicara kepada jemaat Laodikia, yaitu siapa? Kita ini. Nah, sesuai ayat ini, ada berapa nama yang dituliskan kepada yang menang? Ada 3 nama. Nama Allahku, yaitu Allahnya Yesus. Nama kota Allahku, yaitu kota Allahnya Yesus. Dan namaku yang baru, ya, namanya Yesus yang baru. Ketiga nama ini yang dituliskan kepada mereka yang menang. Apakah ketiga ini Trinitas? Tentu bukan. Ya. Lalu siapa Allah yang dimaksudkan jika demikian? Yang Yesus katakan, Allahku, Allahku, Allahku. Ya. 3 kali dia sebut, bait suci Allahku, nama Allahku, kota Allahku. Penting bagi kita untuk mengenal siapa Allah ini. Sebab Allah yang nyatakan dalam buku Wahyu sama. Dan itulah yang dikabarkan dalam pekabaran malaikat pertama. Wahyu 2 ayat 18 kita baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah. Berarti yang bicara siapa? Yesus juga, ya, terbukti bahwa Yesus yang bicara. Yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi kita perlu ingat, semua surat yang dikirimkan kepada 7 jemaat yang berbicara adalah Yesus. Tetapi kalau kita baca pada bagian akhir, apa yang dikatakan dalam setiap surat? Barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Saya agak merinding bicara itu. Saya menyampaikannya, saya sendiri merinding. Yesus yang bicara, tapi di akhir surat dia bilang apa? Hendaklah kamu mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Berarti Roh itu siapa? Ya, Alkitab yang bicara, bukan manusia. Dan dalam surat kepada jemaat Tiatira ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Artinya, oknum yang disebut Allah tersebut mempunyai anak. Karenanya, oknum yang disebut Allah ini adalah Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus. Kita sudah mulai lihat siapa Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama. Tapi jangan berhenti di sini. Kita harus mendapatkan banyak saksi, banyak penjelasan dari firman Tuhan. Kita kembali dulu kepada ayat 12 tadi dari pasal 3. Wahyu 3:12 berkata, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat ini sangat menarik sebenarnya, karena yang menang hanya akan menerima 3 nama, tapi dari 3 nama itu, berapa yang namanya oknum?
Hanya dua oknum. Siapa dia? Allah, yaitu Bapa, dan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kalau kota itu bukan oknum. Tidak ada nama oknum lain yang disebutkan dalam ayat ini. Kalau memang Allah yang kita sembah adalah Trinitas, maka seharusnya nama yang ditulis nama siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ada disebut di sini? Tidak ada. Ini firman Tuhan yang bicara, bukan manusia. Yang ditulis adalah nama Allah, yaitu nama Bapa, nama anaknya, nama yang baru, dan nama kota Allah, yaitu Yerusalem yang baru. Apa maksudnya? Ini adalah bukti kewarganegaraan. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan mereka yang selamat akan tinggal di kota Allah. Jadi jangan lupa bahwa pada waktu Yesus menyatakan hal ini, dia sudah kembali ke sorga. Nah sekarang kita cari tahu dari Alkitab, siapakah Allahnya Yesus? Karena dia bilang apa? Bait suci Allahku, nama Allahku, kota Allahku, dari sorga, dari Allahku, semua dia katakan Allahku, Allahku. Siapakah Allahnya Yesus ini? Kita perlu keluar dari buku Wahyu, tapi masih dalam tulisan Rasul Yohanes. Karena buku Wahyu yang tulis adalah Yohanes yang kekasih. Kita keluar, kita pergi ke Injil Yohanes. Rasul yang sama yang tulis. Kita buka pasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ini adalah peristiwa pertemuan Yesus dengan Maria di kubur tidak lama setelah kebangkitannya. Artinya peristiwa ini terjadi di dunia ini. Dan Yesus berkata bahwa dia akan pergi kepada Bapanya dan Allahnya, yang tentunya berada di sorga. Jadi, sewaktu Yesus berkata nama Allahku, itu artinya nama Bapanya. Allah yang Yesus maksudkan adalah Bapanya sendiri. Itu sebabnya pada waktu Yesus berdoa kepada Bapanya, yang dicatat dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, dia bilang apa? Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Karenanya saat kita membaca kata Allah dalam buku Wahyu, kata tersebut merujuk kepada Allah Bapa, Bapanya Yesus. Sebab ingat, yang menulis Injil ini adalah Yohanes yang sama yang menulis buku Wahyu, yaitu Yohanes yang kekasih. Tidak mungkin Yohanes yang kekasih menuliskan Allah yang lain dalam buku Injil Yohanes, terus Allah yang lain lagi dalam buku Wahyu. Ya. Itu namanya membuat Yohanes bertentangan dengan dirinya sendiri. Dia bukan rasul yang benar, tapi tidak demikian. Dia adalah rasul yang benar karena Allah yang dia sampaikan di buku Injil Yohanes dengan di buku Wahyu sama. Semakin jelas siapa Allah yang dimaksudkan dalam Wahyu 14 ayat 7. Dan semakin jelas bahwa tidak ada Trinitas di sorga. Nah mungkin ada umat yang bergumul dengan ayat berikut ini. Sebab ini sering jadikan dasar Trinitas. Katanya di sorga ada Trinitas, yaitu Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ya, ingat tadi ya, Allah itu siapa? Bapa. Jangan karena disebut 3 kali kata kudus langsung dihubungkan menjadi Trinitas. Itu namanya bukan sesuai perspektif firman Allah, tapi perspektif siapa? Manusia. Firman Allah tidak bilang di situ kudus-kudus itu buat Trinitas, tidak disebut. Ya. Ayat ini merupakan ayat favorit dari saudara-saudara kita yang percaya Trinitas. Apakah benar ayat ini menyatakan Trinitas? Jawabnya ada pada ayat itu sendiri. Ya, jawabannya ada pada ayat ini sendiri. Perhatikan pernyataan tentang Tuhan Allah yang Maha Kuasa disebutkan sebagai yang apa?
yang sudah ada, dan yang akan datang. Inilah sebutan lain bagi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan kepada Tuhan Allah inilah keempat makhluk itu berseru apa? Kudus, kudus, kuduslah. Nah, ada juga yang memahami bahwa istilah yang akan datang itu merujuk kepada Yesus. Karena Yesus akan datang segera. Nah, apakah demikian? Kita maju ke ayat 9 sampai 11. Jadi dari ayat ini kita lihat tidak ada Trinitas karena kata kudus yang 3 kali itu diserukan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada sejak dahulu, yang ada sekarang dan bahkan sampai kekekalan. Kita baca ayat 9 sampai 11 yang berkata, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, makhluk yang tadi di ayat 8, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Kalau dikatakan Dia, berapa orang itu? 1 ya. Tidak ada Dia itu Dia. Tidak ada. Ya, kalau sudah lebih dari 1 apa katanya? Mereka. Ya. Kalau Dia itu cuma 1, Dia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Him, ya. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi berdasarkan ayat ini jelas bahwa yang duduk di atas tahta itu hanya satu oknum. Bahkan kalau kita mundur ke ayat 2, dari pasal yang sama, pasal 4, dikatakan dengan jelas, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Yohanes melihat sebuah tahta dan yang duduk di atas tahta itu hanya satu. Oknum inilah yang dinyatakan dalam ayat 9 sampai 11 tadi, karena masih sama-sama dalam pasal 4. Itu sebabnya perkataan Dia yang duduk di atas tahta diulang 2 kali. Untuk menyatakan bahwa benar yang di atas tahta itu hanya seorang. Nah, kalau kita kembali kepada ayat 9 sampai 11, dikatakan Yohanes melihat satu tahta di sorga, satu oknum yang duduk di atasnya, dan itu sebabnya dikatakan Dia, tunggal, bukan jamak. Kepada Dia inilah makhluk sorga sujud menyembah dan berkata, kudus, kudus, kuduslah. Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, serta perhatikan, Dia yang duduk di atas tahta ini menciptakan segala sesuatu karena kehendak-Nya. Baca bagian biru. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ayat ini atau khususnya ayat 11 itu mempunyai hubungan dengan pekabaran malaikat yang pertama, bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi Wahyu 4 ayat 11 dengan Wahyu 14 ayat 7 selaras. Ada Allah yang disembah dan Allah itulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Dia yang duduk di atas tahta serta disembah oleh makhluk sorga. Dan Dia punya anak bernama Yesus. Karenanya, satu oknum yang disembah oleh 4 makhluk tersebut adalah Allah Bapa. Inilah Allah yang dinyatakan dalam pekabaran malaikat pertama. Nah, apakah hanya ini bukti bahwa Allah yang dalam pekabaran malaikat pertama itu adalah Allah Bapa? Oh, tentu tidak. Alkitab banyak memberikan bukti. Mari kita pelajari. Kita buka Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion,
dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya. Siapanya di sini? Yesus, namanya Yesus dan nama Bapanya. Berapa nama yang tertulis? 2 nama. Pada dahi 144.000 tertulis nama anak domba, yaitu anak Allah, dan nama Bapanya. Hanya 2 nama saja. Dan dengan jelas Yesus katakan dalam surat kepada jemaat Philadelphia bahwa Allah itu adalah Bapanya. Karenanya nama yang tertulis di dahi rombongan 144.000 adalah nama anak Allah dan nama Allah Bapa. Kita baca ayat 4 dari pasal yang sama, Wahyu 14 ayat 4. Dikatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Rombongan 144.000 itu adalah umat tebusan yang ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Nah, siapa Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa. Ingat, dari awal yang dinyatakan oleh Yohanes adalah Allah Bapa. Dia tidak mungkin ganti-ganti Allah dalam setiap pasal. Sebab nama Bapa yang tertulis di dahi mereka, jadi jelas bahwa Allah yang dinyatakan dalam buku Wahyu adalah Allah Bapa, satu oknum tunggal. Nah, perhatikan ayat ini adalah Wahyu 14 ayat 4. Pekabaran malaikat pertama, Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Kembali, tidak mungkin Yohanes tuliskan Allah yang berbeda dalam satu pasal. Dalam satu buku saja tidak mungkin, apalagi dalam satu pasal. Ayat 1 Allah Bapa, ayat 6 Allah yang lain. Jadi kita harus hati-hati untuk mendengar atau mengikuti akan pemikiran atau sudut pandang manusia. Kita harus ikut apa yang Alkitab nyatakan. Tapi sedihnya banyak manusia yang takut kepada manusia. Mereka tidak takut sama Allah yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Mereka takut kepada yang membunuh tubuh. Banyak sekali itu di gereja Advent. Namun yang benar dan Alkitabiah adalah Wahyu 14 ayat 1 dan 4 menyatakan Allah Bapa, demikian juga Wahyu 14 ayat 6 dan 7 tentang pekabaran malaikat pertama. Jadi baik dalam buku Wahyu pasal 1 sampai pasal 21 kalau saudara baca, saat melihat kata Allah itu adalah Allah Bapa. Nah, ada yang bilang, itu kan di perjanjian baru. Di perjanjian lama berbeda. Kalau sudah ada yang bicara begitu bahaya, berarti Alkitab itu terbagi 2 Allahnya. Allah perjanjian lama beda, perjanjian baru beda. Allah perjanjian lama dengan baru sama. Di dalam Alkitab perjanjian lama, Allah itu disebutkan dengan Tuhan dalam huruf besar. Ya, Allah dalam perjanjian lama disebutkan dengan Tuhan dalam huruf besar. Kita tidak belajar bahasa Ibrani saat ini, cukup kita lihat Tuhan dalam huruf besar itu adalah Allah. Dan dia disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dialah Allah Alkitab. Nah, bagaimana dengan Trinitas? Sebelum kita pelajari tentang Tuhan dalam huruf besar itu, bagaimana dengan Trinitas? Untuk memahami, mari kita lihat penjelasan tentang Trinitas dari pimpinan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia. Kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Karena Alkitab nyatakan dari buku Wahyu, Allah itu adalah satu, yaitu Allah Bapa. Yesus sendiri akui, Allahku yang adalah Bapaku. Kemudian dalam perjanjian lama, ada Allah yang disebut dengan Tuhan dalam huruf besar. Sebelum kita pelajari dia, kita ikuti dulu penjelasan pimpinan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia tentang siapa Allah yang mereka sembah. The church accepts only, I'm going to underline that, only the historical, biblical, or historical, grammatical method of interpreting Scripture, allowing the Bible to interpret itself line upon line, verse upon verse, precept upon precept, through the power of the Holy Spirit.
The spirit of prophecy indicates that we should read the Bible as it reads. I'm telling you from my perspective what the Bible says. The Trinity. Seventh-day Adventists believe there is one God, and that this one God is three co-eternal persons who work together in unity. We fully embrace our fundamental belief number 2, which indicates that the Father, the Son, and the Holy Spirit have always been and always will be. Make no mistake about it. The divine Trinity work in unison as one within the Godhead from eternity to eternity. I'm telling you from my perspective what the Bible says. Saya yakin masing-masing kita bisa perhatikan. Apa yang Pendeta Ted Wilson jelaskan adalah berdasarkan perspektifnya, dari sudut pandangnya tentang apa yang Alkitab nyatakan. Inilah pernyataan dari pimpinan Gereja Advent Sedunia tentang doktrin Trinitas dalam Gereja Advent, bahwa ada satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Dan mereka katanya telah ada sejak masa kekekalan dan akan terus bersama sampai masa kekekalan. Pertanyaan, apakah ada ayat Alkitab yang menyatakan hal tersebut? Kalau ada, tolong tunjukkan ya. Ayatnya di mana menyatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh sudah ada sejak dahulu dan terus bersama sampai kekekalan. Karena tadi dikatakan apa? Kita harus baca Alkitab sebagaimana tertulis atau itu dibaca. Tolong tunjukkan kepada saya, ada yang tertulis seperti itu dalam Alkitab. Kalau ada, tunjukkan. Kalau tidak ada, lebih baik ikut perspektif Alkitab. Bahkan istilah Allah Anak dengan Allah Roh juga tidak tertulis dalam Alkitab. Itu sebutan manusia. Alkitab tidak pernah sebut demikian. Padahal sang pendeta katakan, baca Alkitab sebagaimana itu tertulis atau sebagaimana itu dibaca. Saudara tidak akan temukan apa yang pendeta Ted Wilson sampaikan di dalam Alkitab, sebab itu hanyalah sudut pandang dirinya yang dijadikan dasar sebagai sudut pandang gereja. Karenanya kita harus lihat sudut pandang Alkitab, siapa yang bersama sampai kekekalan. Apakah Trinitas atau bukan? Kita kembali ke buku Wahyu, karena kita sedang belajar dari buku Wahyu, penggambaran malaikat pertama, kedua, ketiga dari buku Wahyu. Kita lihat apa yang buku Wahyu katakan, siapa yang bersama. Mari kita baca Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Di Yerusalem baru nanti tidak ada lagi Ka'bah. Sebab Allah, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, sebagaimana kita sudah uji tadi dari Alkitab, dan anaknya hadir langsung bersama umat-umatnya. Jadi yang hadir bersama-sama sampai kekekalan ada 2. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Matahari dan bulan. Ada berapa? Ada 2, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Tidak perlu lagi yang 2 ini, sebab ada yang 2, siapa dia? Bapa dan anaknya. Ya. Hanya 2 oknum saja. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di dunia baru nanti hanya ada 2 tahta, yaitu tahta Allah, yaitu Bapa, dan tahta anaknya, yaitu Yesus Kristus. Hanya 2. Jadi di masa kekekalan nanti tidak ada Trinitas. Dalam Alkitab tidak pernah ditulis dalam kekekalan nanti ya ada bulan, ada matahari, ada bintang.
Ini tidak perlu lagi karena ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Tidak ada ditulis begitu dalam Alkitab. Ya. Dan kalaupun ada bintang, ada masalah. Bintang munculnya malam hari. Di sana tidak ada malam lagi. Tidak disebutkan juga ada 3 tahta. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Tidak disebutkan. Tidak tertulis dalam Alkitab. Padahal katanya apa? Baca yang tertulis. Tapi umat-umat takut sama Ted Wilson daripada Alkitab. Mereka dengar Ted Wilson daripada dengar Alkitab. Ada pendeta yang bilang sama umat-umatnya begini, ada 2 tahta memang, Bapa dan Anak. Lalu Allah Roh di mana pendeta? Oh, Allah Roh itu bertahta di hati umat-umatnya. Sepertinya bagus, sepertinya mantap. Tapi tolong tunjukkan ayatnya. Di mana ayat menyatakan bahwa di sorga nanti Allah Roh itu bertahta di hati umat-umat yang selamat. Tapi kalau tidak ada, jangan ikut ajaran itu. Ikut yang Alkitab katakan. Ya. Itu hanya buat senang telinga orang yang tidak mau belajar. Jadi, pernyataan pemimpin gereja Advent sedunia tadi tidaklah Alkitabiah. Sebab tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi itulah yang umat Advent sekarang ini ikuti. Mereka ikut pemimpin mereka. Mereka ikut sudut pandang manusia daripada sudut pandang firman Allah. Itu sebabnya pekabaran ini disampaikan agar memanggil umat Allah kembali untuk mengikuti kebenaran Alkitab dan menyembah Allah Bapa. Itulah yang Alkitab nyatakan melalui buku Wahyu, khususnya pekabaran malaikat pertama. Mari kita baca kembali ayat 7. Dikatakan di sana, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini tidak main-main ini, ayat ini. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia. Sebab telah tiba masa penghakimannya. Lalu kita main-main dengan yang namanya Allah itu. Kita ciptakan Allah lain dan kita ajarkan kepada umat yang berbeda dengan dari Alkitab. Bahaya. Itu sebabnya Tuhan berikan pekabaran ini supaya umat Allah yang sisa itu mengabarkan kepada dunia, sebab dunia ikut yang salah. Allah yang malaikat pertama kabarkan adalah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kita sudah lihat dalam buku Wahyu bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Nah sekarang apa buktinya bahwa Allah yang dalam pekabaran malaikat pertama ini adalah Allah Bapa? Ingat tadi pendeta Ted Wilson bilang apa dalam belajar Alkitab? Ya selain baca tertulis apa dia bilang tadi? Kita harus membaca baris demi baris, ayat menjelaskan ayat, ajaran menjelaskan ajaran, ya. Karena Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Mari kita praktekkan apa yang dia bilang, ya. Jangan hanya berteori tapi prakteknya beda. Dia bilang begitu tapi perspektifnya yang dia gunakan. Kita buka buku Kisah. Kisah 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya disebut siapa ini? Tuhan atas langit dan bumi. Kita cari tahu siapa, dan Yesus sendiri yang jawab. Matius 11 ayat 25 dan 26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan, langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Tuhan atas langit dan bumi atau Tuhan langit dan bumi adalah Allah Bapa, Bapanya Yesus. Yesus sendiri yang menyatakannya. Karenanya Allah Bapa lah yang dinyatakan dalam pekabaran malaikat pertama. Ini baru singkat saja, masih ada ayat-ayat lain. Tapi kita lihat perjanjian lama. Perjanjian lama apakah menyatakan hal yang sama? Kita buka Yesaya 45 ayat 18.
Sebab beginilah firman Tuhan. Tuhan dalam huruf besar adalah Allah yang menciptakan langit. Perhatikan, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Kalimat ini serupa dengan pekabaran malaikat pertama yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tapi membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Berapa oknum berarti? Satu, akulah, tidak ada yang lain. Jadi Tuhan dalam huruf besar ini adalah Allah dan tidak ada yang lain. Tunggal artinya. Nah itu sebabnya Maleakhi 2 ayat 10 berkata, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Ingat tadi orang Yahudi berkata kepada Yesus bahwa Allah adalah Bapanya mereka. Jadi Allah yang menciptakan segalanya disebut Bapa. Nah, apakah benar bahwa Tuhan dalam huruf besar itu adalah Allah dan dia adalah Bapa? Karena banyak sekali orang sudah lihat fakta, tapi masih ragu. Maleakhi bilang kita punya satu Bapa, yaitu satu Allah. Ya saya katakan itulah Tuhan dalam huruf besar, dan dialah yang menjadikan segalanya. Kita buka Yeremia 10 ayat 10. Tapi Tuhan adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Jadi Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah disebut apa? Allah yang benar dan Allah yang hidup. Nah siapa Allah yang benar? Yohanes 17 ayat 3, Yesus sendiri jawab, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa engkau ini? Bapa. Yohanes pasal 17 adalah doa Yesus kepada Bapanya. Baca ayat pertama. Dia menengadah dan dia berdoa kepada Bapanya. Yesus katakan bahwa Bapanya itu satu-satunya Allah yang benar. Sudah mulai terlihat dan makin terbukti bahwa Allah yang benar adalah Bapa itu sendiri. Dan perhatikan, kalau kita mau hidup yang kekal, berapa yang harus kita kenal? Hanya dua, yaitu Bapa dan anaknya. Lalu siapa Allah yang hidup? Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa dia? Berarti Yesus anaknya siapa? Anaknya Bapa. Bapa disebut Allah yang hidup. Jadi Simon Petrus menyatakan bahwa Bapa itu adalah Allah yang hidup dan Yesus adalah anak daripada Allah yang hidup itu. Karenanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, putar balik, bolak-balik, isinya sama. Allah yang benar, satu-satunya adalah Allah Bapa. Itulah yang Yesus katakan, Allahku dan Bapakku. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yaitu Allah Bapa. Nah karenanya perhatikan perbandingan berikut. Wahyu 14 ayat 7, dari sisi Alkitab sebelah kiri, ini sudut pandang Alkitab. Sebagaimana kita sudah pelajari, kita bisa baca dengan demikian. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah Bapa dan muliakanlah Allah Bapa, karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah dia, yaitu Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kita bisa tahu itu karena sudut pandang Alkitab menyatakannya. Perspektif Alkitab menyatakan bahwa Allah dalam pekabaran malaikat pertama adalah Allah Bapa. Tapi kalau perspektif manusia, yaitu Trinitas, berbeda. Allah yang dimaksudkan adalah Trinitas. Supaya saudara sekalian boleh melihat makna daripada pentingnya mengenal siapa Allah dalam pekabaran malaikat pertama. Dan itu sebabnya kita harus kabarkan. Kami memanggil agar umat Allah kembali kepada kebenaran Alkitab dan bukan sudut pandang manusia yang tidak alkitabiah. Sebab pendeta Ted Wilson bukanlah juru selamat, saudara. Bahkan Ted Wilson sendiri perlu juru selamat. Yesuslah juru selamat kita dan Yesus dengan jelas berkata bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa dan Tuhan atas langit dan bumi adalah Bapanya. Pilih mana? Ted Wilson atau Yesus? Saya pilih Yesus.
Saya tidak tahu saudara sekalian. Yang di Zoom juga saya tidak tahu. Kalau takut sama manusia, biasanya pilih Ted Wilson. Ya. Takut dipecat, takut dikucilkan, takut di macam-macam. Mereka pilih Ted Wilson. Kalau saya tidak takut dipecat, karena saya pilih Yesus. Nah, bagaimana dengan denominasi lainnya? Ini gereja Katolik. Kalau saudara perhatikan, gereja Katolik berkata, Trinitas adalah satu. Kami tidak mengakui tiga Allah, tapi satu Allah dalam tiga pribadi. Trinitas yang satu substansi. Pribadi ilahi tidak berbagi satu keilahian di antara mereka sendiri, tapi masing-masing dari mereka adalah Allah yang utuh dan seluruhnya. Bapa adalah sebagaimana anak, anak adalah sebagaimana Bapa, Bapa dan anak adalah sebagaimana Roh Kudus, yaitu pada dasarnya satu Allah. Simpelnya, Katolik mau bilang apa? Ada satu Allah, terdiri dari tiga pribadi, masing-masing itu adalah sepenuhnya Allah. Seutuhnya Allah. Jadi ada tiga Allah. Oh tidak, satu Allah. Kan begitu. Ada satu Allah yang terdiri dari tiga Allah, masing-masing berbeda. Karenanya tiga Allah dong. Oh bukan, satu Allah. Orang jadi bingung. Mereka bilang itu sebenarnya misteri. Tapi misteri ada penjelasannya. Kalau namanya misteri, tidak ada penjelasan. Namanya juga misteri, kita tidak tahu. Tapi mereka tahu itu misteri. Mereka jelaskan apa itu misteri. Ya. Perhatikan gereja Metodis. Kita ambil perwakilan dari gereja Protestan. Kita pilih Metodis. Metodis katakan apa? Ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita bergabung dengan jutaan orang Kristen selama berabad-abad dalam pemahaman tentang Allah sebagai Trinitas. Tiga pribadi dalam satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang satu terungkap dalam tiga pribadi yang berbeda. Allah dalam tiga pribadi, Trinitas yang diberkati, adalah salah satu cara berbicara tentang beberapa cara kita mengalami Allah. Sama atau beda dengan Katolik? Kalimatnya agak-agak beda cara menyatakannya, tapi prinsipnya sama. Ada satu Allah, ada tiga pribadi yang berbeda. Dan masing-masing itu adalah Allah. Kalau masing-masing adalah Allah dan tiga pribadi berbeda, ada satu atau tiga? Ada tiga. Tapi mereka, oh tidak, satu. Lalu bagaimana dengan gereja Advent? Ada satu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu kesatuan dari tiga pribadi yang sama kekal. Allah itu abadi, maha kuasa, maha tahu di atas segalanya, dan selalu hadir. Ia tidak terbatas dan di luar pemahaman manusia, namun dikenal sebagai wahyu dirinya. Allah yang adalah kasih, selamanya layak disembah, dipuja, dan dilayani oleh seluruh ciptaan. Sama atau beda? Meskipun kalimatnya tidak sama persis, tapi prinsipnya sama. Yaitu ada tiga pribadi yang masing-masing Allah, tiga pribadi berbeda, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi disebut satu Allah. Itulah sebabnya disebut Trinitas. Inilah keyakinan mayoritas umat Katolik, umat Kristen di seluruh dunia. Tidak heran, kita sudah pernah baca, tapi kita baca lagi karena ada jiwa-jiwa yang belajar. Kita baca perkataan pejabat GC berikut ini. Ini adalah Direktur Departemen Urusan Publik dan Kebebasan Beragama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia. Dia diwawancara oleh Universitas Jesuit di Amerika yang namanya Georgetown University. Itu adalah Universitas Jesuit, mereka akui sendiri, yang tertua dan pertama di Amerika. Dia diwawancara oleh Universitas Jesuit ini dan dia katakan apa? Kami adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Perwakilan gereja Advent menyatakan kepada gereja Katolik. Karenanya, kalau ada yang bilang Trinitas Advent dengan Katolik atau dengan yang lainnya berbeda, berarti dia belum belajar. Dia belum selidiki. Dia hanya diberikan kata-kata menyenangkan dari pimpinannya atau pendetanya, supaya jangan dia khawatir. Bagaimana mungkin gereja Advent
mempunyai Allah yang sama dengan tanduk kecil. Ya. Yang selalu digembar-gemborkan sebagai yang menghujat Allah, mengubah waktu dan hukum. Kok bisa sama Allah kita? Jadi para pemimpin bilang apa? Oh beda, kita punya Trinitas dengan mereka beda. Saudaraku dalam Tuhan, kalau beda Trinitasnya, jangan sebut Trinitas. Sebut istilah lain, telutas, ya. Tolutas, terserah. Tapi jangan bilang Trinitas. Kalau Trinitas itu diputuskan oleh Konsili Nisea tahun 325. Itu hak pemilik konsili. Denominasi lain yang mau rubah, jangan sebut Trinitas. Sebut dengan istilah lain. Bikin konsili sendiri untuk tetapkan itu. Bahkan untuk Trinitas itu sendiri, banyak yang sudah dibunuh. Jadi jangan dikasih iming-iming yang tidak berdasar. Itu sebabnya pagannya juga sama. Sebelah kiri atas adalah Katolik, sebelah kanan bawah adalah Gereja Advent. Yang bisa kita dapatkan dalam buku alat peraga dari Frank Braden, terbitkan oleh IPH. Isinya sama, gambarnya saja caranya beda. Tapi prinsipnya sama. Bapa bukan anak, anak bukan bapa. Anak bukan roh, roh bukan anak. Bapa bukan roh, roh bukan bapa. Itu sebabnya ada 3 pribadi yang berbeda dan masing-masing Allah sepenuhnya. Bagaimana agama yang lain? Hindu. Agama Hindu mengenal Trimurti sebagai satu kesatuan 3 dewa tertinggi di atas dewa-dewa lainnya. Dewa Trimurti terdiri di atas Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, Dewa Siwa sebagai pembinasa atau perusak. Hindu, satu kesatuan 3 dewa. Kristen, satu kesatuan 3 pribadi yang adalah Allah. Kalau orang Jawa bilang apa? Podo wae, sami mawon. Sarupado, itu kalau orang Batak. Bagaimana dengan Buddha? Buddha namanya Trikaya. Trikaya dari bahasa Sanskerta yang secara harafiah artinya 3 raga. Trikaya adalah sebuah ajaran Buddha Mahayana tentang sifat realitas dan sifat kebudaan. Doktrin tersebut mengatakan bahwa Buddha memiliki 3 raga, yaitu Buddha Dharmakaya, Buddha Sambhogakaya, dan Buddha Nirmanakaya. 3 ini satu, yaitu satu Buddha. Ada 3 raga, tapi satu Buddhanya. Dan banyak bangsa yang menyembah Trikaya ini atau Buddha ini. Ya, ada Cina, Jepang, Korea, Vietnam, dan lain-lainnya. Umumnya di Asia. Konsepnya sama atau beda? Sama. Ya. Dan kalau kita lihat daftar dewa-dewa Trinitas dari bangsa-bangsa besar, seperti Sumeria, Anu, Enlil, dan Ea. Babylon, Nimrod, Semiramis, Tamus. Yunani, Zeus, Apollo, Athena. Mesir, Osiris, Horus, Isis atau Ra. Roma, Jupiter, Mars, Venus. Jerman, Wodan, Thor, Friko. Irlandia, Kriosan, Biosena, Shiva. Mereka ini punya banyak dewa, tapi ada 3 yang terutama. Dan ini semua karena Babylon. Itu sebabnya kalau kita baca kembali tulisan Alexander Hislop yang berjudul To Babylon, halaman 51 dikatakan, Trinitas mulai di Babylon kuno dengan Nimrod, Tamus, dan Semiramis. Semiramis menuntut pemujaan untuk suami dan anaknya serta dirinya sendiri. Semiramis menyatakan bahwa anaknya adalah bapa dan anak laki-laki. Ya, dia adalah Allah Bapa dan Allah Anak. Trinitas ilahi pertama yang tidak dapat dipahami. Inilah asal muasal konsep Trinitas. Bila mana kita baca Alkitab khususnya dalam Kejadian pasal 11, Allah kacaukan bahasa dan mereka terserak. Karena jika tidak terserak, maka kuasa dan sistem itu akan kendalikan dunia. Dan dunia akan dikuasai oleh suatu pemerintahan yang berpusat di Babel. Hal ini akan melenyapkan kebenaran tentang Allah dan karenanya Allah intervensi. Sebab jika tidak diintervensi oleh Allah, maka kita tidak punya harapan untuk mengetahui kebenaran. Intervensi masih ada hingga saat ini, sehingga kita masih ketahui apa yang benar, dan karenanya kita patut bersyukur kepada Allah. Dan mereka yang tersebar dari Babel
membawa ritual penyembahan matahari, dan oleh karena bahasa berbeda, maka nama-nama yang digunakan berubah. Tapi konsep trinitasnya sama dan dipelihara sampai sekarang, bahkan sampai masuk di dunia kekristenan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, dari bukti-bukti ini, silakan saudara selidiki lagi. Sekarang sudah mudah untuk menyelidiki. Mayoritas dunia menyembah suatu konsep yang sama, yaitu ada satu, tapi isinya tiga, yang disebut Trinitas. Namanya bisa berbeda, tapi prinsipnya sama. Ada tiga Allah atau tiga dewa, tapi satu. Nah, bagi yang baru belajar atau yang sedang belajar, pikirkan. Kalau pekabaran malaikat pertama menghimbau dunia untuk menyembah Allah Trinitas, bukankah itu membuat pekabaran malaikat pertama menjadi lelucon? Gereja Advent mengabarkan kepada dunia, takutlah akan Allah Trinitas. Orang Katolik, orang Protestan, Hindu sama Buddha, kami sudah Trinitas. Kenapa kamu suruh kembali ke Trinitas? Oh iya, maaf. Maksud kami bukan kembali kepada Allah Trinitas. Orang sudah sama, kami keluarga, kita sudah keluarga katanya tadi toh. Yang kami maksudkan adalah hari Sabat. Jadi karena mereka tidak bisa lagi mengabarkan untuk kembali kepada Allah yang benar, sebab Allahnya sudah sama, yang gereja Advent sibuk kabarkan adalah apa? Hari Sabat. Ini yang terjadi. Itu sebabnya kalau saudara ikuti pekabaran gereja Advent tentang pekabaran malaikat pertama, yang mereka gemborkan siapa? Hari Sabat. Karena situ katakan ada apa? Yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itu dihubungkan dengan hukum keempat. Nah, perhatikan yang Roh Nubuat katakan. Ini dari renungan pagi tahun 2020 tanggal 27 November. Judulnya Pulang ke Rumah. Halaman 351 paragraf 3. Apa dikatakan? Tidak semua yang mengaku menguduskan hari Sabat akan dimeteraikan. Artinya apa? Tidak semua pemelihara hari Sabat akan selamat. Sebab hari Sabat tidak menyelamatkan. Di mana dalam Alkitab tertulis hari Sabat menyelamatkan? Ada tertulis? Tidak ada. Baca yang tertulis katanya. Hari Sabat itu penting. Tapi yang lebih penting, siapa yang disembah pada hari Sabat? Bisa lihat bahayanya pekabaran malaikat pertama di gereja Advent sekarang ini. Mereka singkirkan untuk mengetahui siapa Allah yang perlu disembah. Sebab kalau mereka bahas itu, akhirnya apa? Oh, sama rupanya kita. Katolik Trinitas, Protestan Trinitas, bahkan konsep Trinitas dipelihara juga oleh agama-agama lain. Lalu buat apa saya kabarkan? Oleh karena itu kabarkan hari Sabat. Itu namanya pengelabuan. Jadi yang benar dan sesuai Alkitab adalah pekabaran malaikat pertama memanggil seluruh dunia yang menyembah Trinitas ini dengan berbagai macam konsepnya, untuk kembali kepada Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Yesus bilang, itu bukan kita yang bilang, Yesus sendiri yang bilang. Yohanes tuliskan. Itu sebabnya pekabaran para pionir kita tahun 1842 sampai 1844 berkuasa, menggoncang. Banyak yang rela tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluarga, tinggalkan gerejanya, bergabung dengan William Miller, karena mereka mendengarkan pekabaran malaikat pertama yang menyatakan tentang Allah Bapa, di mana penghakimannya telah tiba. Suatu kebangunan terjadi di mana-mana dan banyak yang tinggalkan Trinitas. Namun para pionir tersebut meninggal dunia. Ajaran Trinitas mulai kembali menyusup masuk dalam gereja dan akhirnya menjadi doktrin utama gereja Advent. Dan bila orang-orang kembali kepada Allah yang benar, dengan sendirinya mereka akan berbakti dan menyembah Allah yang benar pada hari Sabat yang benar, yaitu Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Tidak perlu kita sibuk dengan mengabarkan hari Sabatnya duluan. Kita kabarkan Allah yang benar duluan, orang akan tahu menyembah Allah yang benar harus di hari yang benar, yaitu hari Sabat, hari ke-7.
Karenanya saudaraku dalam Tuhan, khususnya yang baru belajar atau sedang bergumul, doktrin Trinitas membuat pekabaran malaikat pertama jadi tidak ada artinya, sia-sia. Dan malah Trinitas menganulir pekabaran malaikat kedua, di mana seharusnya Babel sudah rubuh, tapi gara-gara Trinitas dibangkitkan kembali Babel itu. Perhatikan buku Wahyu katakan, ayat 5, Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dalam bahasa Inggris, a name written, mystery. Dalam bahasa Indonesia dikatakan rahasia, dalam bahasa Inggris katakan mystery. Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Nah, perhatikan apa yang dinyatakan oleh gereja Katolik berikut ini. Dalam Handbook for Today's Catholic halaman 16. Lihat, namanya adalah misteri atau rahasia. Gereja Katolik katakan, misteri dari Trinitas adalah doktrin pusat dari iman Katolik. Di atasnya didasarkan semua ajaran-ajaran lain dari gereja. Misteri. Apa kebetulan ini dengan buku Wahyu tadi? Tidak kebetulan. Apa buktinya? Kita buka Katekismus nomor 234. Gereja Katolik katakan apa? Misteri Trinitas Maha Kudus adalah pusat misteri dari iman dan kehidupan Kristen. Itu adalah misteri Allah dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu adalah sumber dari semua misteri iman lainnya. Terang yang menerangi mereka. Ini adalah ajaran paling mendasar dan penting dalam hierarki kebenaran iman. Berulang-ulang kata misteri disampaikan. Itu pusat daripada Allahnya gereja Katolik. Misteri. Buku Wahyu katakan apa? Namanya tertulis misteri, rahasia. Dan kalau saudara baca Katekismus nomor 237, kata misteri diulang lagi. Ini bukan kebetulan, inilah kegenapan Wahyu 17 ayat 5. Saudaraku dalam Tuhan, tanpa disadari oleh banyak umat, dengan meninggikan Trinitas, maka tanpa disadari pekabaran malaikat 2 dianulir karena rupanya Babel belum rubuh dan menyetujui apa yang dinyatakan oleh Katekismus. Bahwa itu adalah pusat dari iman dan kehidupan Kristen. Tadi perwakilan gereja Advent katakan apa? Kami bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Trinitas. Artinya mengakui nama misteri ini. Mari kita lihat apakah Trinitas gereja Advent dengan Katolik sama atau beda. Karena yang bilang beda itu tidak pernah kasih tunjuk bukti. Kita harus kasih tunjuk bukti, sama atau beda. Yang sebelah kiri adalah Katekismus gereja Katolik. Saya baca, mudah-mudahan terbaca, nomor 266. Sekarang, inilah iman Katolik, kita menyembah satu Allah dalam Trinitas, dan Trinitas dalam kesatuan, tanpa membingungkan pribadinya atau membagi substansinya. Karena pribadi Bapa adalah satu, Anak adalah yang lain, Roh Kudus adalah yang lain. Jadi ada 3, ya, 1, 2, 3. Tetapi kealahan Bapa, Anak dan Roh adalah satu. Kemuliaan mereka setara, keagungan mereka sama kekal. Co-equal, co-eternal. Istilah yang digunakan oleh gereja Advent juga. Nah, yang sebelah kanan adalah dari gereja Advent. Ya, yang dikeluarkan oleh Biblical Research Institute, institusi tertinggi dalam gereja Advent yang menentukan doktrin-doktrin di gerejanya. Dikatakan, kami tidak percaya pada 3 Allah, tapi satu Allah dalam 3 pribadi. Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi. Ya, perhatikan di sini. Tanpa membingungkan pribadinya atau membagi substansinya. Kalau tidak boleh dibagi substansinya, artinya berapa substansi? 1 substansi. Gereja Advent katakan apa? Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi. Dalam kesatuan ilahi ada 3 pribadi yang sama-sama kekal dan sederajat. Co-equal, co-eternal. Di sini juga sama. Co-equal, co-eternal. Yang meski berbeda adalah satu Allah yang tak terbagi. Jadi ada 3, satu substansi tidak bisa dibagi. Sama atau beda? Kalimatnya saja beda. Prinsipnya sama. Ada satu substansi, ada 3 pribadi yang berbeda,
ketiganya tidak bisa dipisahkan. Tapi jangan dicampur. Ya. Tanpa membingungkan pribadinya atau membagi substansinya. Jangan dicampur. Kemudian, yang sebelah kiri gereja Advent. 3 pribadi memiliki satu alamiah yang tidak dapat dibagi. Ya. 3 pribadi punya satu alamiah, tidak bisa dibagi. Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensinya Allah. Dan kepenuhan kealahan berdiam dalam masing-masing. Di sini masing-masing pribadi kealahan adalah tidak terpisahkan terhubung dengan 2 lainnya. Ya, jadi kalau dalam Trinitas itu ada 3 pribadi, 1 substansi, tidak bisa dipisah. Yang satu terhubung dengan yang lain. Ya. Tidak boleh dipisah dia. Nah, Katolik sebelah kanan, nomor 267. Mereka tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisahkan terhubung dengan 2 lainnya. Katolik bilang apa? Mereka tidak terpisahkan. Pribadi-pribadi ilahi juga tidak dapat dipisahkan dalam apa yang mereka lakukan. Sama atau beda? Sama. Kalau menyebut percaya Trinitas, jangan bilang beda. Konsep Trinitas diputuskan oleh sebuah konsili, bukan oleh 1-2 orang. Dan ini prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh konsili itu. Baik gereja Advent maupun gereja Katolik menganut hanya mengubah-ubah istilah saja. Bahkan pada tahun 2000, Biblical Research Institute membuka dialog dengan gereja Katolik. Mereka ngobrol tentang keyakinan masing-masing. Nah, gereja Advent menjelaskan tentang Allahnya kepada gereja Katolik. Yang ditulis oleh George W. Reid, ya. Kita baca terjemahannya. Dia bilang begini, alamiah Allah. Pembacaan dari pernyataan di atas akan menunjukkan bahwa sehubungan dengan doktrin mereka tentang Allah, Masehi Advent hari ke-7 selaras dengan pernyataan pengakuan iman besar dari kekristenan, termasuk pengakuan iman rasuli, Nisea 325, dan definisi tambahan sehubungan dengan tentang Roh Kudus sebagaimana yang dicapai di Konstantinopel tahun 381. Jadi, gereja Advent menyatakan kepada gereja Katolik, Allah yang kami yakini itu berdasarkan iman rasuli, berdasarkan Konsili Nisea 325, berdasarkan Konstantinopel tahun 381. Itulah dasar kami percaya kepada Trinitas. Itu yang gereja Advent jelaskan kepada Katolik. Katolik bagaimana? Katekismus nomor 242. Mengikuti tradisi kerasulan ini, gereja mengakui di konsili ekumenis pertama di Nisea bahwa anak berbahan sama dengan Bapa, yaitu satu-satunya Allah bersamanya. Karena mereka mau bereskan masalah Yesus ini. Kemudian, konsili ekumenis kedua diadakan di Konstantinopel pada tahun 381. Tetap menggunakan ungkapan ini dalam formulasi Credo Nisea dan mengakui anak Allah yang tunggal yang secara kekal diperanakan, ya, eternally begotten. Perhatikan ini, eternal generation itu dari situ, eternally begotten. Jadi dia keluar terus seperti Bapa, tidak putus-putus. Karena kalau putus terpisah, berarti tadi apa? Ada 3 pribadi yang tidak boleh dicampur aduk pribadinya. Satu terhubung dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah. Jadi maka muncul istilah eternally begotten atau eternally generation. Keluar terus dia, terhubung terus. Ya. Diputuskan di konsili tersebut. Selanjutnya, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Diperanakan tidak dibuat berbahan sama dengan Bapa. Jadi istilah diperanakan ini tidak sama dengan yang dipahami oleh kita. Sebab dia keluar terus. Nah, kemudian pengakuan iman rasuli. Jadi sudah 2 ya, sama 2, 325, 381. Bagaimana pengakuan iman rasuli? Katekismus 245. Iman rasuli mengenai roh diakui oleh konsili ekumenis kedua di Konstantinopel 381. Ya, perhatikan itu. Tahun 381 mengenai roh baru diakui. Baru diputuskan sebagai Allah roh. Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi hidup yang keluar dari Bapa. Dengan pengakuan ini gereja mengakui Bapa sebagai sumber dan asal dari seluruh keilahian. Tapi asal usul yang kekal dari roh tidak berhubungan dengan asal muasal anak. Roh Kudus pribadi ketiga dari Trinitas adalah Allah satu dan sederajat dengan Bapa dan anak. Ini tahun 381 baru diputuskan.
Dengan sendirinya gereja Katolik bilang apa? Kami punya Trinitas juga berdasarkan apa? Iman Rasuli, Konsili Nisea tahun 325 dan Konstantinopel tahun 381. Apakah sama dasarnya gereja Advent dengan gereja Katolik? Sama. Kita pelajari semua, bukan perspektif manusia saja. Inilah pentingnya pekabaran ini disampaikan kepada semua umat, khususnya umat nubuatan Gereja Masehi Advent hari ke-7, bahwa doktrin Trinitas menghancurkan kebenaran pekabaran malaikat pertama dan menyangkal pekabaran malaikat kedua dan ketiga. Inilah misteri Babel yang sudah masuk dalam gereja-gereja, sebab ibu Babel ini punya anak-anak perempuan. Nah, pada hari apa Trinitas disembah? Pada hari Minggu. Advent Review and Sabbath Herald, volume 13, Desember 16, 1858, halaman 30, paragraf 16. Di situ ada tanya jawab. Ditanya, apakah hari Minggu itu atau hari Tuhan secara umum? Jawab, ini adalah hari yang dipersembahkan oleh para rasul untuk menghormati Trinitas yang Maha Suci dan untuk mengenang bahwa Kristus bangkit dari kematian pada hari Minggu, mengirimkan Roh Kudus pada hari Minggu, dan oleh karena itu disebut hari Tuhan. Itu juga hari Minggu dari denominasi Romawi kuno, Dies Solis, hari matahari, yang mana hal itu menjadi suci. Jadi hari Minggu itu hari matahari, hari penyembahan Dewa Matahari. Hari penyembahan Dewa Matahari itu adalah untuk menyembah Trinitas yang Maha Suci katanya. Nah, ada orang Advent bilang begini, itu kan Trinitasnya mereka disembah pada hari Minggu. Kalau orang Advent tidak demikian, makanya Trinitasnya beda. Karena kami menyembahnya pada hari Sabat. Firman Allah berkata dalam Yeskel 20 ayat 16. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Hati. Jadi kalaupun berbakti pada hari Sabat, tapi hatinya kepada berhala, ada manfaat? Tidak ada manfaat. Sebab ingat, hari Sabat tidak menyelamatkan. Bangsa Israel pada hari Sabat, hatinya kepada berhala. Umat gereja Masehi Advent hari ke-7 yang sekarang ini sama. Berbakti pada hari Sabat, tapi hatinya kepada berhala Trinitas namanya. Ayat 24, pasal yang sama berkata, oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, dan apa sekarang? Matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah mereka. Tadi hati, sekarang mata. Jadi pada hari Sabat mereka berbakti, hatinya kepada berhala, matanya juga kepada berhala. Artinya ada nggak berhalanya di depan? Ada. Bukan hanya hatinya, tapi matanya juga lihat benda itu. Zaman itu berhala memang dalam bentuk patung-patung. Nah sekarang berhalanya bukan patung, tapi doktrin, filsafat. Hari Sabat penting saudaraku dalam Tuhan. Tapi lebih penting lagi siapa yang disembah pada hari Sabat yang benar. Inilah sebabnya pekabaran malaikat pertama dikabarkan. Jadi kalaupun gereja Advent sembah Trinitas pada hari Sabat, itu tidak membuat Trinitas jadi benar. Karena bukan hari Sabatnya yang utama, siapa yang disembah yang utama. Semakin jelas dan bahwa penting sekali untuk kabarkan pekabaran 3 malaikat kepada dunia dengan benar, yaitu dengan memanggil umat Allah untuk kembali menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Jangan kabarkan pekabaran 3 malaikat dengan menggunakan Allah Trinitas. Itu akan menghancurkan kebenaran pekabaran malaikat pertama dan menyangkal pekabaran malaikat kedua dan ketiga. Dan pekabaran 3 malaikat ditutup dengan ayat 12 dan 13 tadi. Berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perintah Allah artinya sudut pandang firman Allah, bukan sudut pandang manusia. Dan didasarkan pada iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan,
Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mereka yang disebut orang kudus adalah orang-orang yang menuruti perintah Allah, yang menerima sudut pandang firman Allah, yaitu firman Allah Bapa yang disampaikan kepada kita melalui anaknya. Itu sebabnya Yesus disebut firman. Dan kita punya iman kepada Yesus yang adalah anak Allah. Kita hanya cukup memiliki dua oknum, tidak ada yang lain. Tidak ada Trinitas. Sebab roh itu adalah rohnya Bapa yang dikaruniakan melalui anaknya kepada kita. Inilah umat yang sisa, yaitu orang-orang kudus yang tidak menyembah Trinitas. Karenanya panggilan bagi semua umat, agar kembali dan bertobat. Takutlah akan Allah Bapa, muliakanlah Allah Bapa dan sembahlah Allah Bapa. Sebab telah tiba saat penghakimannya Allah Bapa, dan dia lakukan penghakimannya melalui anaknya. Anaknya tidak lama lagi akan datang menjemput mereka yang setia kepada Bapa dan anaknya. Pilihan ada pada saudara. Apakah mereka ikut perspektif firman Allah atau ikut perspektif manusia? Tentukan pilihan, sebab waktunya semakin singkat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bertelut dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran dari 3 malaikat, berdasarkan sudut pandang Alkitab. Sebab umat-umat Tuhan telah dicemari dengan sudut pandang manusia, yang mana tidak alkitabiah. Dan biarlah melalui pengalaman pagi hari ini, bukan hanya kami yang sudah menerima, tetapi juga mereka yang belajar atau yang masih bergumul, semakin dikuatkan dan diteguhkan. Mereka uji kembali, mereka baca dan pelajari lagi saat pulang ke rumah, dan mengambil keputusan untuk kembali kepadamu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.